Perjalanan ini adalah salah satu yang paling spesial. Sebuah mimpi masa kecil yang terwujud. Aku berhasil mengajak mamaku ke luar negeri. Salah satu mimpi yang tadinya terasa impossible menjadi possible. Dan kini menjadi kenangan terbaik yang aku punya. Walau belum ke negara impian besar mama, semoga ini jadi pembuka untuk kunjungan besar lainnya di masa depan. Perjalanan kali ini kita akan mengunjungi kota dengan keindahan dan cuaca yang beragam. Penduduk yang seru, kota yang hidup dan bersih, serta tes makanan yang berbeda namun ngangenin. Vietnam. So now, ready, go! Hari ini akhirnya kita bisa menjelajahi kota Hanoi. Beneran penasaran dengan apa aja yang akan kita dapatkan selama di sini. Udara di sini tuh enak guys. Cuacanya tuh sejuk gitu. Bahkan malah cenderung dingin. Hari ini kita akan ke beberapa tempat. Yang pertama, kuil yang memiliki ukuran mini. Berbeda sama ukuran pagoda yang biasanya kita tahu. Namanya itu One Pillar Pagoda. Nah lihat, bener kan? Kuilnya ini kecil banget dan hanya ditopang dengan satu pilar saja. Di sekitaran pagoda ini banyak ditanami dengan tanaman lotus. Dan One Pillar Pagoda ini menyimbolkan bunga lotus yang mekar di atas air sebagai lambang kemurnian dan dibuat sebagai bentuk terima kasih kepada Dewi Kwan Im. Setelah melihat-lihat, aku sama mama jalan-jalan di sekitaran wilayah ini. Dan aku kaget, ternyata di sini tuh luas banget. Dan surprisingly, Ho Chi Minh Museum ada di wilayah ini juga. Padahal aku udah sengaja skip, karena aku nggak akan sempat mampir. Tapi taunya malah bisa lihat beneran. Wah, so happy. Walau aku cuma lihat dari luar, aku udah senang banget sama surprise ini. By the way, sejak mengunjungi beberapa tempat, aku ngerasa tempat-tempat pariwisata bahkan kota di Vietnam itu bersih dan merawat banget. Bahkan aku belum pernah lihat adanya kucing liar sama sekali. Anjing liar pun beneran cuma 1-2 ekor aja. Jalanan untuk pejalan kaki juga sangat diperhatikan. Hebat banget ya. Lihat, ini dia Temple of Literature. Ada alasan utama kenapa aku pengen banget kesini. Aku pengen bikin tulisan aksara kaligrafi yang ada di temple ini. Bahkan, aku masukin ke kalender biar nggak lupa buat bikin kaligrafi itu. Guys, tempat ini ternyata luas juga. Suasananya tenang, padahal kita masih berada di tengah kota. Ini adalah salah satu peninggalan sejarah di Hanoi yang memperlihatkan kuatnya pendidikan dalam budaya Vietnam dan juga merupakan universitas nasional pertama di Vietnam yang dibangun sejak tahun 1070. Udah sangat tua ya, tapi arsitekturnya itu terjaga dengan baik. Dan terdapat warisan langka berupa 82 prasasti doktor yang diakui oleh UNESCO. Guys, ini dia kaligrafinya. Kita antri dulu sembari milih-milih tulisan yang ada di katalognya. Beneran galau mau yang mana? Jadinya aku memilih tulisan yang artinya kebahagiaan. Hebat banget ya, asli. Nulisnya langsung, rapi, dan cantik banget. Beneran bisa buat aku pajang pas di rumah nanti. Sekalian manifestasi dari tulisan yang aku pilih. Anyway, tadi mamaku bikin juga tuh kaligrafinya. Karena dia ikutan tergiur. Tapi asli, ini bakal jadi kenangan berharga banget buat kami. Sekarang, kita keliling dulu yuk, ngeliat seluruh area di sini. Beneran ya, aku tuh takjub banget dengan penataan dan betapa terawatnya benda-benda bersejarah di sini. Duh, rasanya bahagia dan nyaman sekali di sini. Bangunannya juga ada banyak dengan fungsinya masing-masing. Karena tempatnya lumayan luas, nggak usah khawatir capek ya. Karena
di beberapa spot terdapat tempat duduk yang udah disediain. Setelah melihat berbagai ketenangan dari tempel-tempel tadi, ada satu tempat dengan histori dan suasana berbeda yang mau juga aku kunjungin. Tempat ini adalah saksi bisu perjuangan sekaligus salah satu penjara paling kejam di masa perang dulu. Nah, ini dia tempatnya, Hualo Prison, atau disebut sebagai Maison Centrale pada zaman kolonial Prancis. Penjara ini sudah dibangun sejak tahun 1896 untuk menahan pahlawan revolusioner Vietnam pada zamannya. Kemudian sempat beralih digunakan pemerintah Vietnam untuk memenjarakan para kriminal. Saat masuk, suasananya tuh beneran beda. Ada rasa penasaran bercampur sedih yang nyampur jadi satu. Melihat dari satu sel ke sel lainnya, lorongnya gelap dan juga sempit. Konstruksi bangunan ini sengaja dibuat menggunakan material premium berkualitas tinggi. Sampai-sampai pihak kolonial berpikir, nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar. Bahkan semut pun nggak bakalan bisa menembusnya. Ditambah lagi melihat alat-alat penyiksaan yang digunakan pada masa perang dulu, termasuk alat pancung buil tino yang asli. Hualo Prison ini bahkan memiliki julukan sebagai neraka di bumi. Walaupun ini sudah menjadi masa lalu, rasanya tetap sedih ngebayangin apa yang terjadi di masa lampau. Melihat patung-patung replika tahanan yang dirantai, aku benar-benar bisa ngebayangin betapa beratnya perjuangan orang-orang terdahulu di dalam sini, demi sebuah kebebasan. Di tempat yang gelap ini, jasa dan semangat mereka justru jadi cahaya yang akhirnya membawa Vietnam keluar menuju kemerdekaan. Sekarang hari sudah sore. Kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke area Hoan Kiem Lek. Hari ini, akhirnya kita bisa merasakan suasana malam di kota Hanoi. Dan karena hari ini hari Jumat, kita bisa berbelanja puas karena ada night market yang cuma diadakan dari Jumat sampai Minggu. Walau agak ramai, tapi jadi makin merasa seru. Lucu ya, padahal aslinya aku tuh tipe orang yang lebih prefer tempat tenang. Penjual di sini tuh banyak banget. Dari yang jualan barang komersil sampai barang yang unik pun ada. Kalau makanan, pasti ada banget dong. Kota ini saking hidupnya chaos. Di mana? Culture shock. Culture shock. Masalah? Motor, banyak. beca, mobil, tahu di. Ada papercraft. Aku mau beli satu bagus banget ini. Karena marketnya masih panjang, kita akhirnya nggak sampai ujung guys. Kita mau nikmatin malam di Hoan Kiem Lek aja yuk. Wah, cantik banget danaunya pas malam hari. Ada lampu di jembatan Wak Son Temple yang bikin tambah wah. Pas lagi jalan, sayup-sayup mendengar suara keramaian dan musik. Dan ternyata guys, ada yang lagi nari-nari di sini. Oh my god, seneng banget sama suasana hangat dan bahagia seperti ini. Beneran deh, kota Hanoi itu hidup banget dan super menyenangkan. Sekarang saatnya balik ke hotel. Dan besok kita menikmati area ini saat masih ada matahari. Halo, selamat pagi lagi. Pagi ini lumayan dingin, jadinya aku pakai light jacket aku. Kita sekarang udah tiba di Ngok Son Temple. Dan, baru sadar banyak burung dan bahkan kura-kura kecil di antara pepohonan ini. Mau malam atau pagi, emang selalu berasa hidup ya tempat ini. Temple ini tuh ukurannya kecil, tapi lokasinya unik banget karena berada di atas danau Hoan Kiem.
yang bikin tempat ini jadi spesial menurut aku. Tempat ini didedikasikan untuk Dewa Tao yang membawa kebahagiaan dan kekayaan bagi para sarjana atau pelajar. Dan Jenderal Tran Huang Tao yang mengalahkan bangsa Mongol pada abad ke-13. Ini adalah situs suci tempat orang-orang datang untuk berdoa, memohon keberuntungan dan ketenangan pikiran. Beneran ya, mengawali pagi kesini tuh beneran tepat banget. Suasananya nyaman dan syahdu di tempel ini. Kita pun bisa duduk-duduk di sekitaran danau Huan Kiem sambil mendengar dan melihat burung-burung yang berterbangan. Asli, cocok buat kamu kalau lagi pengen bengong lama-lama. Enak guys, bengong lama-lama. Walaupun kita lagi di tengah kota, tapi rasanya nggak sepenuhnya kayak di tengah kota. Karena masih bisa merasakan hal kayak gini. Pengen deh punya rumah deket sini. Pencampuran antara keriuhan dan juga ketenangannya tuh enak banget. Anyway, di sekitar sini tuh juga banyak toko-toko yang bisa dikunjungi. Bahkan bisa dilalui dengan jalan kaki. Hari ini aku berencana bakal ngumpulin banyak trinkets. Yes! Kita bakal ngunjungin Jalan Hanggai, Hangbak, dan Jalan Hangma. Aku tuh masih pengen lanjut belanja, tapi perut kami keburu lapar. Jadi tadi nyariin bunca, karena mamaku pengen banget nyobain. Pas nyampe restonya, seneng banget guys. Soalnya ternyata dia juga jual banzeo dan spring roll yang aku pengen juga coba. Tapi belum sempat aku cobain deh kemarin. Makasih banget sama Tuhan, mana tempatnya nyaman banget. Terus aku dapat posisi duduk yang enak pula. Bisa makan sembari ngeliatin tukang potong rambut di seberang toko ini. Sedih. Udah harus kembali ke hotel sekarang. Karena besok kita harus berangkat subuh ke Sapa. Sekarang kita balik dulu ya ke hotel buat packing. Sebelum itu kita beli snack bentar ya. Anyway, ini semua trinkets yang aku beli selama di Hanoi. Barangnya random sih, tapi aku beneran pengen membuat diriku ingat tentang tempat-tempat yang aku kunjungin. Jadilah barang-barang kecil ini. Guys, asli, perjalanan beberapa hari di Hanoi ini beneran penuh surprise dan kehangatan. Banyak banget suasana berbeda yang aku rasain selama di Hanoi. Mulai dari rasa tenang di tempel, rasa sedih di Hualo, sampai ramainya kota dan kehangatan malam di Huan Kiem Lake. Berbagai arsitektur tua dan alam menyatu secara seimbang dalam kehidupan perkotaan, yang membuat kota ini terasa selalu hidup dan hangat. See ya Hanoi, dan semoga perjalanan kita ke Sapa nanti menemukan berbagai pengalaman berharga lainnya. See you on our next trip to Sapa.